Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, sekarang kita masuk muqaddimah ke-6. Judul muqaddimahnya itu fil mumkinatil mutaqabilat. Mengenai muqaddimah perkara-perkara yang mungkin yang saling berhadapan. Saling berhadapan. Apa maksud saling berhadapan? Maksudnya itu mutanafirat, saling menjauhi. Saling menjauhi. Wal mumkinatul mutaqabilatu, perkara-perkara yang saling menjauhi, sittatun, ada 6. Apa itu? 1, al-wujudu wal adam, ada dan tiada. Yang keduanya wal maqadir, kadar-kadar atau ukuran. Wasifatu, dan sifat-sifat. Wal azminatu, dan zaman, waktu. Wal amkinatu, dan tempat. Wal jihatu, dan arah. Arah-arah. Nah ini al-mutaqabilat. Apa sih yang dibahas itu di sini? Nah, kemarin kita kan membahas tentang mawjudat ya. Mawjudat itu ada yang tidak butuh mahal dan tidak butuh mukhasis. Itu adalah zatnya Allah. Tidak butuh mukhasis tapi ada pada mahal. Itu adalah sifat-sifatnya Allah. Kemudian tidak butuh mahal tapi butuh mukhasis, itu adalah zatnya makhluk. Kemudian tidak butuh kepada mahal dan butuh kepada mukhasis, itu adalah sifat. Nah, jadi kita jadi dari yang 4 ini, yang makhluk mana? Yang butuh mahal. 2, yang butuh mahal saja, yang butuh mukhasis saja tidak butuh mahal, dan yang butuh mahal juga butuh mukhasis. Istilahnya apa itu yang 2 itu? Jiri marad. Yang 1 itu namanya zat makhluk, yang kedua namanya sifat makhluk. Nah, zat makhluk ini jirim, sifat makhluk ini arad. Nah, sekarang kita bahas apa dulu? Bahas sifat makhluk. Ya, bahas sifat makhluk. Nah, jadi gimana ya?
Coba makna singa ya. Makna singa. Singa itu ada maknanya nggak? Ada. Ada ya. Kita tahu dari mana makna singa itu? Dari sifatnya. Bukan. Jadi gini makna singa. Nih gini ya. Manusia itu nanti sebetulnya kita itu kan guru pertama kita sebetulnya kan alam. Iya. Ya, alam sebetulnya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita itu tidak pernah diberitahu definisi kucing itu apa. Coba definisi kucing apa? Binatang. Empat. Ya. Kita itu definisi itu gini nanti. Dia ciri khas. Sebetulnya kalau kita ngobrolnya ilmiah ya, ta'rif itu adalah perkara yang mana lazim tatkala adanya ta'rif, lazim adanya mu'arraf. Itu sebetulnya nggak seperti itu juga sebetulnya. Kalau kita ngobrolin keadaan kita sebagai orang awam, bukan sebagai ulama, bukan sebagai alim. Tidak ada yang mengajarkan kepada kita definisi kucing itu apa. Nggak ada yang ngajarin. Tapi kita tahu bisa membedakan mana kucing mana bukan. Ya. Sebetulnya nggak usah. Terus kita gini? Kita kan sebagai manusia nggak kayak gini. Kita lahir, terus kita disuruh baca kamus definisi. Ya, ini rumah, ini mobil, ini kucing, ini ayam. Disuruh baca dulu definisi. Udah gitu kita baru keluar, baru kita tahu oh ini kucing. Enggak gitu kan? Enggak. Karena manusia itu punya kapabilitas untuk belajar, untuk mengabstraksi. Kita itu punya kemampuan untuk mengabstraksi perkara. Kemampuan untuk mengabstraksikan perkara ini menjadikan kita bisa mengenal sesuatu meskipun kita belum pernah melihat sesuatu itu sebelumnya. Saya waktu ke Amerika itu kaget denger ayam kongkorongoknya sama. Dasar di lembur ya. Asal di lembur. Dari Amerika itu kan ada ayam ya. Ada ayam bunyinya sama. Kirain bunyinya beda. Bakal kayak WhatsApp. Ayat WhatsApp, bro. Kira bakal kayak gitu. Ternyata sama. Ya, dia sama. Jadi dalam pengertian ayam ini belum pernah saya lihat sebelumnya. Ayam ini belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi saya langsung mengenal ini ayam. Padahal ada perbedaan dari ayam yang saya lihat di sini dengan ayam yang saya lihat di sana. Atau misalkan kita jalan-jalan ke Sukabumi. Di Sukabumi ada hewan ya kayak gitulah yang kita kenal kucing itu. Tapi kakinya buntung 2. Kita tetap gak kenal itu kucing. Tetap. Lah kok bisa? Padahal yang kita lihat sebelumnya kakinya 4. Tapi tatkala kita lihat kakinya 2, kita tetap nyebutnya itu kucing. Nah, itu yang dimaksud kita punya kemampuan untuk abstraksi. Sehingga sebetulnya kita itu bisa menangkap kenapa kucing ini disebut kucing, sehingga kucing ini berbeda dengan yang lain. Sebetulnya ada. Nah, itulah tatkala didefinisikan susah. Jadi coba cari kata-kata untuk mendefinisikan sehingga kucing ini berbeda dengan yang lain. Susah cari kata-katanya. Cuman kita sendiri sebetulnya tahu, bisa membedakan mana yang kucing, mana yang bukan. Padahal belum pernah ada yang ngasih tahu definisi kucing. Nah, kok kita ngomongin kucing? Kenapa? Nah, sebetulnya begini. Perkara ini berbeda dengan perkara yang lain itu karena deskripsinya. Disebutnya itu khususiatnya. Ya. Dan makna dari satu perkara itu meskipun nanti membernya banyak, afrod disebutnya itu ya. Ini harus mulai terbiasa istilah namanya afrod. Afrod itu member yang nyata pada kenyataan.
individunya. Ya. Satuan dari makna yang terletak pada kenyataan, itu namanya afrod. Kayak makna manusia. Manusia itu ada berapa makna? Manusia itu ada berapa begitu? Ada berapa? Satu Saja. Manusia itu hanya satu. Jadi nggak ada manusia A dan manusia B, nggak ada. Ya, ini manusia, ini juga. Jadi ini makna manusia, ini makna manusia. Coba lihat ke kamus bahasa Indonesia. Ya kita cobalah kamus bahasa Indonesia aja tuh, atau enggak kamus biologi kalau enggak ya. Manusia itu ada berapa orang di alam dunia ini? Ada 7 miliar orang. Tapi kalau kita cari lafadz manusia di kamus ada berapa? Cuma satu. Ya. Cuma satu. Karena manusia itu cuma satu. Makna. Kucing tuh lebih banyak lagi kayaknya daripada orang ya. Kucing sama orang banyak mana tuh? Banyak orang banyak kucing. Uploadnya. Kucing kayaknya. Kalau semut jelas banyakan semut ya. Kita buka di kamus bahasa Indonesia KBBI atau di ensiklopedia biologi. Semut itu ada berapa? banyak. Satu. Kalau di kamus. Di kamus satu. Semut itu nanti ada cabang semut anu. Cuman itu semut dengan tasawuf nanti. Semut itu satu. Manusia itu satu maknanya. Paham sampai sini ya? Rumah, modelnya banyak. Tapi kalau kita mau cari makna rumah, satu aja di kamus itu. Nggak banyak. Kenapa? Karena yang kita cari dari sesuatu adalah esensi yang membedakan sesuatu ini dari sesuatu yang lain. Dan para saintis, para ulama mencoba untuk mengeluarkannya dengan kata-kata. Sehingga terbedakanlah antara satu makna dengan makna yang lain. Paham sampai sini? Nah, kita kan manusia nih sama ya. Kita manusia. Jadi nanti yang saya tadi sebut afrod itu adalah membernya. Ya, individu dari makna yang kita pahami. Makanya kalau ditanya misalkan manusia itu maknanya apa? Nah, ini kalau di mantik itu yang jadi contoh manusia. Manusia itu adalah hewan berpikir. Hewan berpikir. Jadi kita itu saking sulit ya. Nih saya kasih tahu dulu cara mentakrif itu ya. Saking sulit kita membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena membedakan itu, jika dia yang membedakan ini dengan yang ini, maka tatkala selain yang jadi beda ini tidak ada, ini tetap terbedakan. Liar kan omongan kuing. Pusing kan? Nah, coba lihat nih, ya, ini kuncinya nih. Makna sesuatu itu, ya, baru dia bisa dikatakan esensi dari sesuatu itu apabila meskipun kekhususan yang lain selain sesuatu itu hilang, dia tetap bisa diidentifikasi dan dibedakan dari sesuatu yang lain. Berarti itu adalah esensinya. Jika yang kamu maksud, jika yang kamu sangka itu adalah esensi dari sesuatu, tapi tatkala itu hilang, kamu masih bisa mengidentifikasi itu sebagai sesuatu itu, maka itu bukan esensi dari sesuatu itu. Liar tuh? Liarnya. Nah, Pak Wi jelaskan. Contoh tadi misalkan, apa itu kucing? Kamu bikin deskripsi. Kucing adalah hewan berkaki 4. Stop dulu. Ambil kucing, dipotong kakinya 2. Apa ini? Masih kucing. Berarti kaki 4 bukan esensi dari kucing. Cari yang lain. Hewan mamalia yang berbunyi meow. Nah itu yang berbunyi meow. Takul kurang meow. Gak semua anda tahu kucing begitu. Oh gimana nanti kalau kucingnya bisu? Kita masih bisa bilang itu kucing kan? Padahal dia nggak mengeong. Waktu lahir dia nggak mengeong.
Nah, kita bilang berpotensi untuk mengeong gitu. Jadi bukan mengeong secara langsung, tapi berpotensi untuk mengeong. Maka yang paling mudah membedakan hewan definisinya itu dengan suaranya. Kalau orang Arab itu dari bunyinya. Karena itu sudah beda udah. Sapi hewan mengemuk. Kuda hewan meringkik. Ya. Semut hewan makoli inna. Hewan makoli inna. Aduh, masya Allah. Nah itu apa ahli filsafat. Dulu itu manusia itu pernah didefinisikan sebagai hewan tanpa bulu. Pernah itu. Hewan tanpa bulu. Karena kalau kita ngelihat hewan itu berbulu semua, kecuali apa? Manusia. Itu sampai ada orang filsuf dia bawa ayamnya dikuliti. Dia dicabut bulunya. Kalau definisi itu kamu benar, berarti ini manusia. Gitu. Cari lagi definisi yang lain. Nah, manusia ya di dalam mantik itu disebutnya hayawan natik. Apa hayawan natik itu? Hewan yang berpikir. Secara potensi begitu. Jadi hewan yang memiliki potensi untuk berpikir. Nah, itulah manusia. Sehingga jika sesuatu ini bukan hewan, maka jelas dia bukan manusia. Jika sesuatu ini hewan dan dia bisa berpikir, maka dia adalah manusia. Jika dia hewan tidak punya potensi untuk berpikir, maka dia bukan manusia. Itu. Paham manusia berarti ya? Nah, sekarang makna manusia itu berapa? Satu saja, yaitu maknanya. Makna manusia itu. Kemudian sebelum Nabi Adam ada tidak manusia itu? Sebelum Nabi Adam ada tidak manusia itu? Tidak ada kan? Yang tidak ada itu makna manusianya atau member manusianya, afrod manusianya. Member manusianya yang tidak ada. Jadi sesuatu yang sah disebut manusia tidak ada, begitu. Ya. Tapi makna manusia, malaikat sudah tahu mungkin makna manusia itu apa. Ya kalau Allah jelas tahu makna manusia itu apa. Ya, hayawan natik. Tapi afrod manusianya belum ada, dalam pengertian tidak ada sesuatu yang sah disebut manusia. Paham? Nah, sekarang kalau kita misalkan ya ditanya nih, di ruangan ini ada sapi atau tidak? Tidak ada. Apa maksudnya tidak ada sapi itu? Tidak ada afrod. Dalam pengertian apa? Tidak ada sesuatu yang sah disebut sapi. Ini itu. Ya, tidak ada sesuatu yang sah disebut sapi. Kalau saya tanya misalkan manusia ada berapa di sini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini mau dihitung. Itu kan. Ada 11. Berarti ada 11 perkara yang sah disebut manusia, begitu. Paham sampai sini? Nah, kemudian sekarang begini, kalau ini manusia, apa yang membedakan kita? Apa yang membedakan? Ini nanti disebut tasyakhusat. Tasyakhusat itu diantaranya apa nanti? Sifat-sifat. Apa? Kekhususan. Itu yang membedakan kita itu. Sehingga kita terbedakan. Coba ya, kalau manusia itu dibedakannya hanya bisa dengan 2 perkara saja. Laki-laki, perempuan. Paling cuma ada berapa manusia itu? 2 saja. Ini kan perempuan. Bedanya apa? Ini mah perempuan yang ada di sini dengan tinggi sekian, lebar sekian. Yang ini di sini dengan tinggi sekian, lebar sekian, ya kan?
Sehingga makna manusia baru bisa ada di dalam kenyataan jika maknanya sudah lengkap. Jika maknanya belum lengkap, tasakhusutnya belum lengkap, dia tidak akan bisa ada di dalam kenyataan. Ya. Contoh nih, ini manusia, dia sudah lengkap tuh maknanya. Laki-laki sudah ditentukan, ya. Tingginya sudah ditentukan 165 cm. Dari anak siapa, dari bapak siapa, udah ditentukan semua. Yang belum ditentukan cuma satu, arahnya di mana ini belum ditentukan. Ada nggak tuh? Arahnya di mana belum ditentukan? Bakal ada nggak? Nggak bakalan ada. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu, pasti sesuatu itu telah selesai semua kekhususannya. Karena kalau satu belum selesai kekhususannya, ini tidak akan bisa ada. Paham? Dan berapa kekhususannya ini? 6. Itu yang disebutkan tadi itu. Secara umum. Secara umum. Yang 6 itu. Dan ini bukan hanya manusia, tapi semua perkara. Semua perkara. Misalkan ya, gunung. Gunung itu kan ada deskripsinya, kita tahu gunung itu ya. Gunung. Lah gunung ini sudah selesai semua ketentuannya. Tapi satu yang belum selesai misalkan. Apa? Besarnya mau segede gimana? Belum selesai. Bakal ada nggak di dalam kenyataan itu? Nggak ada. Maka tatkala sesuatu itu sudah ada di dalam kenyataan, kita bisa mengidentifikasi yang 6 ini. Apa saja tadi? Ada dan tiada. Kemudian kadar-kadar, sifat, waktunya, tempat, dan arah. Itulah yang menjadikan kita terkhusus menjadi kita sekarang ini. Nah ini makna besarnya. Makna besarnya. Yang pertama dulu kita bahas apa? Al-wujud wal adam. Al-wujud wal adam. Nah, wujud dan adam ini adalah sesuatu. Jadi makna ya, makna itu dia belum tentu ada. Makna itu. Jadi kita bisa bahasanya apa? Mengidrok. Kita bisa mengidrok sesuatu yang mana sesuatu ini bisa terbedakan dari sesuatu yang lain. Dan untuk mengidrok sesuatu secara makna itu tidak perlu ada. Kalau kita melihat kenyataan, kemungkinannya hanya 2. Imma ada atau tidak ada. Jika kita melihat kenyataan. Dan ini ada dan tiada ini mutaqabilat atau mutanafirat dalam pengertian. Jika ada maka tiada pasti tidak di situ. Jika tidak ada maka ada pasti tidak di situ. Paham nggak maksudnya nih? Jadi kalau misalkan suatu makna nih ya, kita kan berpikir. Ini kita di alam pikir nih. Kita berpikir apa? Ular naga. Ular naga. Apakah ular naga itu makna? Makna. Maka dia bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Burung. Ular naga dan kuda Pegasus. Ular naga dan kuda Pegasus. Itu bisa dibedakan tidak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Saya nggak mau nanya ta'rif. Susah nanti kalau nanya ta'rif ya. Ini kuda Pegasus dan ular naga. Bisa terbedakan? Bisa. Mana yang ada? Nggak ada dua-duanya. Kita musalamah lah. Dua-duanya nggak ada. Nggak usah nyari dulu ke planet Mars gitu ya. Udah kita musalamah aja itu dua-duanya nggak ada. Qat'an. Nah, kalau makna apa tadi? Ular naga itu terkenanya oleh tidak ada, berarti dia tidak punya sifat ada. Paham? Berarti dia tidak punya sifat? Tidak punya sifat ada. Berarti dia tidak kena oleh ada. Karena kalau dia kena oleh ada, dia akan ada pada kenyataan. Berarti bahasanya apa? Kita gini dulu bahasanya. Ada dan tidak ada adalah sifat. Ya, ada dan tidak ada adalah sifat. Kita begitu dulu. Ini kan untuk mutaqaddimin. Ada dan tidak ada adalah sifat. Yang mana ada dan tidak ada ini bisa kena kepada satu makna.
Bisa kena kepada satu makna. Tapi jika satu makna ini kena oleh ada, maka Adam tidak ada ini, dia pasti pergi. Jika dia kena oleh Adam, maka ada wujud ini pasti pergi. Itu disebut mutakobilat. Satu datang, yang satu pergi. Kalau ini datang, ini pergi begitu. Iya. Itu ilustrasinya. Jadi nggak bisa sesuatu itu ya ada ya tiada, nggak bisa. Kalau Adam tidak ada, ya pasti si ada ini kabur. Kalau ada tetap, berarti si Adam ini pasti kabur. Sekarang, mungkin nggak ada dan tidak ada ini kumpul pada satu perkara? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Nah itu yang dimaksud. Ini yang disebut mutakobilat. Berarti ada dan tidak ada ini mutakobil. Mutakobil. Dia tidak akan bersatu atau tanafur. Paham ini? Paham ya? Nah, yang kedua apa? Makodir, kadar-kadar. Ini pun sama. Ini pun tanafur. Misalkan saya nih, Angga. Angga itu mikdar tingginya berapa? Misalkan 165. 165 misalkan. 165. Apakah mikdar itu cuma 165? Tidak, mikdar itu banyak sekali pilihannya. Bisa 1 cm, 2 cm, 3 cm, terus sampai ribuan senti, sampai puluhan ribu senti, sampai jutaan senti. Itu pilihannya. Itu pilihannya tinggi itu. Pilihannya. Ya. Kalau sudah tetap satu, yang lain pasti hilang. Jadi patokannya itu 165 cm dan bukan 165 cm. Bukan 165 cm ini semua yang di bawahnya dan semua yang di atasnya. Itu bukan 165 cm. Bisa tidak sesuatu itu kadar tingginya ya 165, ya bukan 165. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti makodir ini tanafur. Jika sudah tentu satu mikdar, maka mikdar yang lain pasti tidak ada. Paham? Berarti makodir ini tanafur. Nah, berat badan juga sama. Berat badan berapa? Misalkan 60. Nah berarti 60 itu dia tanafur dengan selain 60 kilo. 60 kilo ke bawah, 60 kilo ke atas. Itu semuanya bukan 60 kilo. Kalau sudah ditimbang 60 kilo tapi ditimbang lagi 65, itu bukan mikdar kamu yang salah, timbangannya yang gak akurat itu. Itu yang gak akurat namanya. Timbangannya, bukan kamunya begitu. Dalam waktu itu begitu. Dalam satu waktu itu. Ya Ustaz, saya dulu nggak segini. Itu beda waktu. Makanya nanti ada azminah begitu, ada waktu. Ya. Paham sampai sini? Kenapa banyak yang jabandut ini mengaji tuh? Berpikir. Nah itu makodir. Ya. Kemudian apa lagi? Yang tanafur itu sifat-sifat. Sifat yang dimaksud di sini apa ya sama Imam Sanusi itu? Sebentar. Oh. Ya itu, gerak, diam, putih, tidak putih, marah, tidak marah. Nah itu sama, itu adalah sifat. Jadi kalau misalkan Angga nih, dia itu bersifat dengan laki-laki itu sifat ya. Ya kita sifat lah. Ya, bersifat dengan laki-laki. Bisa nggak tuh laki-laki iya, bukan laki-laki iya? Nggak bisa. Ya. Itu banci itu laki-laki. Ustaz bisa banci? Enggak bisa. Banci itu laki-laki. Ya.
Itu kalau jalan-jalan ke Surabaya itu masuk WC ada WC laki-laki strip miring waria. Jadi ada ada ya. Waria itu nggak minta dibangunin WC sendiri nggak. Itu dibangunin sama laki-laki waria itu. Ada tuh. Di mana itu? THR ya, THR. Saya pas pertama masuk tuh kaget. Itu juga sama. Di apa? Taman Bungkul. Sama Taman Bungkul juga itu tempat ziarah. Tapi belakangnya udah jadi taman-taman tuh. Nah itu kalau kita masuk WC itu WC pria strip miring waria. Mengapa aku begini? WC aja nggak punya kan, kasihan waria. Ada kuliahin. Jadi sifat itu begitu, laki-laki itu tidak bisa sekaligus laki-laki dan bukan laki-laki. Itu tidak bisa sekaligus. Nanti bukan laki-laki itu di bawahnya bisa perempuan, bisa khunsa begitu. Ya kalau khunsa ada. Cuman antara laki-laki dan bukan laki-laki ini tidak bisa bersatu. Ya kalau dengan bukan laki-laki tidak bisa bersatu, dengan perempuan jelas tidak bisa bersatu. Ya laki-laki ya perempuan nggak bisa. Itu sifat-sifat sama. Jadi sifat itu nanti di kita itu tetapnya satu, yang lain tidak tetap. Kecuali dalam waktu yang berbeda. Ya. Wajahku dulu tak begini, tapi gini kok ganteng lagi, asik. Diadit. Aduh. Itu. Ya kalau dulu mah gak ganteng ya jelek. Sekarang mah ganteng soalnya diedit pakai CapCut. Gitu. Ya, diganti aja. Azminah. Dan azminah zaman, waktu begitu ya, waktu. Tahun ini dan selain tahun ini itu pun tidak akan bisa bersatu. Nggak bisa bersatu. Jadi Zaid nih, Angga lahir nih tahun berapa misalkan? Tahun 88. Nah, tahun 88 dengan selain 88 nggak bisa bersatu. Jadi kalau sudah ditentukan 1988 ya sudah, berarti tentunya di situ. Jam sekian kan itu kan harus lebih spesifik lagi kan. Wal amkinah, tempat-tempat. Nah, tempat itu maksudnya kalau yang kita pahami dengan mudah ya Garut begitu posisi. Ya. Wal jihad dan arah utara, selatan atau atas bawah begitu. Nah, semua yang disebutkan ini kan kayak simplify sebetulnya, bukan simplify. Memang kalau diambil ya sifat-sifat manusia di sini tercapture di situ. Ya, terhasar. Terhasar apa? Tercakup. Ya, terdefinisikan, terkungkung, tercakup hanya di sini saja 6 ini. Nah, maka ya ini mungkinat mutaqabilat dalam pengertian semua perkara yang mungkin harus penuh dulu semua yang disebutkan tadi. Harus presisi dulu, harus terbedakan dengan sesuatu yang lain. Nanti kalau misalkan ada orang kembar identik bener lah sampai jumlah rambutnya sama, itu identik bener ini. Kembar 3. Apa yang membedakan itu? Jihad. Arahnya beda. Yang satu di utara, yang satu di selatan. Ini kalau arahnya sama ya satu. Iya kan? Yang membedakan dia beda itu apa? Jihadnya, arahnya. Posisinya. Kalau posisinya sama, ya enggak 3. Coba ini ada 3 perkara ya. Ada 3 perkara nih. Sama ada, arahnya sama, tempatnya sama, waktunya sama, semuanya sama. Itu bisa nggak disebut 3 perkara? Nggak bisa. Itu disebutnya 1 perkara. Kalau semuanya sama, ada aja satu yang beda. Jadi 2 tuh. Meskipun bedanya hanya 1 titik saja. Ini semuanya sama. Yang beda apa? Yang satu laki-laki, satu perempuan. 2 tuh. Semuanya sama. Ya, ini semuanya sama. Yang beda cuma 1 apa? Waktunya. Yang ini tahun 90, yang ini tahun 94. Beda udah itu. Ya. Paham? Ya, jadi
ala kulli halin kan kalau kita kan nggak tahu, mungkin tempat yang kita dudukin sekarang ini pernah dipakai Prabu Siliwangi. Ya cuman kenapa nggak tabrakan? Karena beda. Beda waktu. Beda waktu. Ya, mobil itu di tempat itu pernah dilewatin beberapa kali sama mobil itu. Ya kan? Tapi kenapa kok bisa? Ya beda waktu. Zamannya beda. Ya. Makanya kita itu punya alat-alat nostalgia sebenarnya, punya alat-alat nostalgik. Ya, punya alat nostalgik. Kayak bulan itu. Bulan yang kita lihat itu bulan yang Rasulullah lihat. Ya. Langit yang kita lihat itu langit yang Rasulullah lihat. Kalau kita gunung gitu ya. Gunung ini Gunung Cikura ini yang dilihat sama kakek kita, yang dilihat sama uyut kita, sama Prabu Siliwangi. Makanya orang-orang yang concern sama lingkungan itu, ini harus dijaga gitu. Gunung Cikura yang kita lihat sekarang itu masih Gunung Cikura yang dilihat oleh kakek-kakek kita dulu, tapi sifatnya sudah berbeda. Sifatnya sudah berbeda. Tapi gunungnya tetap itu. Kalau dulu itu pohonnya masih rindang, sekarang jadi gundul, jadi kebun engkol gitu. Kita tidak bisa merasakan begitu kira-kiranya. Ya. Makanya kenapa Rasulullah itu salah satu mujizatnya belah bulan. Belah bulan. Bulan kan nggak bisa ditanemin pohon. Kalau belah gunung itu nanti gunungnya jadi beda ya. Bulan itu bisa dilihat sama semua orang. Allahu a'lam. Ya. Gitu. Ala kulli halin. Nah itulah. Ya. Makanya tadi maknanya itu satu. Nah tapi tatkala makna ini dia menginginkan untuk ada pada kenyataan, maka seluruh kekhususannya ini harus lengkap. Yang tadi disebutkan ini, jika seluruhnya tidak lengkap, tidak akan ada. Kemana ini nanti larinya? Masalah ini larinya itu nanti ke kudrah iradahnya Allah. Jadi semua ketentuan yang ada pada kita, sehingga kita tentu sampai saat ini seperti ini, wujudnya, adanya, maqadir, kadar, semua kadarnya. Ya, kadar itu kan beda-beda Allah ngasih kita itu. Ya, tinggi badan beda. Ada yang sama tinggi badannya, rebing celina beda. Yang ini telinganya di sini, yang ini telinganya di situ. Nanti hidungnya beda. Ya. Terus nanti ada orang itu yang dagunya lebih panjang daripada jidatnya. Jidatnya di sini nih ada, dagunya di sini panjang, ada yang kebalik. Ya, jidatnya panjang, dagunya pendek, ada. Gitu. Macam-macam orang itu, macam-macam. Sehingga terbedakanlah yang ini dengan yang itu. Itu semuanya nanti maqadir yang menentukannya apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakannya Allah Subhanahu wa taala. Sifat, azminah, zaman, amkinah dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita tafakur sedikit ya alam dunia ini. Ya, alam dunia ini alhamdulillah Allah itu bikin kita giliran. Bikin manusia itu alhamdulillah giliran. Ini mati, ini diciptain gitu. Iya kan, dari zaman Nabi Adam. Giliran alhamdulillah. Coba kalau langsung berat semua. Penuh. Nanti di mauqif tuh kayak gitu. Di yaumil qiyamah itu. Kalau di mauqif, semua makhluk yang bernyawa, yang punya ruh, itu semuanya akan dibangkitkan semua. Ya. Cucungukna, hayamna, sirumna, bangkongna, jangkrikan, semua itu dibangkitkan lagi. Nanti manusianya dimasukkan ke dalam satu tempat namanya mauqif. Namanya mauqif. Tuh di situ kumpul semua. Orang yang kita nggak kenal pun ketemu. Kalau dari semua manusia dari awal sampai akhir, gitu. Akan dibangkitkan kembali. Nah, itu pun sama nanti. Wujud ada, maqadir, sifat, sama ada kadar-kadarnya dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Ya lah, tidak, kalau nggak ada selesai berarti ini. Apa? Muqaddimah ke-6. Nanti kita tinggal masuk muqaddimah ke-7. Nah, muqaddimah ke-7 itu kalau nggak salah muqaddimah terakhir ya. Semuanya 7 apa 8 nih? Oh 8 ya? 8 dengan Rasul. Ada 8 muqaddimah. Jadi sebentar lagi tamat kitabnya. Ada pertanyaan nggak?
Pertanyaan? Gak ada? Ya kalau nggak ada kita istirahat buat ngaji hikam ya. Allahu a'lam bissawab.